Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Dan kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kita masih bersama saya Pak Aziz, guru SDN Harjo Dipuran. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama dan juga doa belajar. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Dan pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang penjerah kita, suri tauladan kita, dan kita semoga termasuk umatnya yang nanti mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Nah, semoga adik-adik anak-anakku di SD Negeri Harjo Dipuran kelas 2 semoga tetap semangat, tetap sehat ya. Walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat, harus tetap sehat dimanapun ya. Saran saya dari Pak Guru ya, saran Pak Guru, selalu ikuti protokol kesehatan ya. Sering cuci tangan ya, sering pakai masker, dan juga dikurangi keluar rumahnya ya. Kalaupun terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Sekali lagi, jangan lupa pakai masker dimanapun tempatnya. Apalagi kalau ada teman-teman adik-adik yang baru sakit, anak-anakku yang baru sakit, harus itu pakai masker. Selain melindungi diri kita sendiri, juga melindungi saudara-saudara kita, teman-teman kita agar tidak tertular. Nah, semoga kita mendapat lindungan dari Allah dan semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar melanjutkan yang materi kemarin kita tentang kejujuran ya. Apa itu jujur? Yaitu adalah mengatakan atau berperilaku dengan sesuai kenyataannya ya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah orangnya yang sangat jujur. Kemarin sudah di pelajaran yang pertama ya. Nabi Muhammad itu adalah diberi gelar Al-Amin. Kenapa diberi gelar Al-Amin? Karena beliau sangat-sangat jujur, dapat dipercaya ya. Nabi Muhammad itu jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Nah, kita harus meneladani kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dan juga jujur itu harus kepada semua orang. Tidak boleh pilih kasih. Jujur hanya kepada temannya, jujur hanya kepada Pak Guru, jujur hanya kepada orang tua, orang lain tidak. Nggak boleh. Jujur harus kepada semuanya. Pada gurunya juga jujur, kepada orang tua apalagi harus jujur, kepada temannya harus jujur, kepada saudara-saudaranya juga harus jujur ya. Semuanya harus kita jujuri, kita harus jujur dimanapun sama siapapun ya. Dan orang jujur itu akan beruntung ya. Orang jujur akan beruntung ya. Jadi orang yang jujur itu pertama untungnya apa? Pertama, bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang jujur itu disukai banyak orang.
disukai orang tua, disukai teman, disukai guru dan sebagainya. Jadi untungnya banyak. Selain itu orang jujur akan dipercaya orang lain. Ya. Kecuali sebaliknya kalau orang sering berbohong tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Ya, banyak ceritanya kalau orang yang tidak jujur nanti akan tidak disukai oleh teman-temannya, tidak disukai oleh gurunya, tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Itu akibatnya tidak jujur. Nah, dan bila orang-orang jujur itu kalau dia melakukan kesalahan, dia berani mengakui. Kalau memang kita salah, kita harus mengakui kesalahan kita, harus berani bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau orang jujur itu kalau kita melakukan kesalahan, contohnya kita yang laki-laki sedang main bola, ya, terus bolanya ketendang memecahkan kacanya tetangganya, kita harus jujur kepada tetangga saya. Oh, tadi yang menendang saya Pak, Bu, Bude, Pak D. Nah, harus jujur mengakui kesalahannya. Insya Allah nanti yang terkena kacanya, rumahnya terkena kaca bisa nah, kalau kita jujur bisa memaklumi, oh anak ini sudah jujur, berarti sudah bagus. Nah, itu. Jadi harus berani mengakui kesalahannya. Jadi kita sebagai muslim harus sering jujur. Ya, harus sering jujur. Tadi kita kalau jujur mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menjadi orang jujur itu akan dikenang oleh orang lain. Sebaliknya juga kalau kita sekali saja berbohong itu akan tidak dipercaya oleh orang lain. Jangan sering berbohong. Pertama mendapat dosa, yang kedua tidak dipercaya oleh orang lain, yang ketiga tidak disukai oleh orang lain, dan juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu anak-anakku kelas 2 harus selalu jujur di manapun tempatnya. Tugas minggu ini bisa dilihat halaman 3. Di situ ada kolom insya Allah bisa kalian tulis di buku folio kalian di halaman 3. Di sini ada, nah ini ya, di halaman 3 ada kolom ini. Kalian gambar kolomnya, kalian tulis ya, kalian tulis kata-katanya ini ya di dalam kolom tersebut, lalu dicentangi. Ya, tugasnya itu ya. Jadi mudah, tinggal nulis ulang lalu dicentangi. Tugasnya untuk minggu ini ya. Itu bisa diteruskan tugas yang kedua yang di bawah ya. Ini cukup jawabannya saja ditulis di bawahnya kolom tadi ya. Menjawab pertanyaan di bawahnya ini. Ayo berlatih ini ya. Ini ditulis jawabannya di bawahnya kolom tadi. Itu ya, jelas ya. Jadi tugasnya minggu ini adalah di halaman 3 yang insya Allah aku bisa dan juga ayo berlatih. Itu ya anak-anakku kelas 2, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, sering olahraga, sering cuci tangan dan juga sering pakai masker. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.